adalah supaya dana-dana nasabah. Saya cuma berharap terhadap OJK ya, karena sebesar hampir 320 miliar. Assalamualaikum Tretan, dikabarkan sebelumnya, Komisi B DPRD Yos Sudarso menggelar rapat dengar pendapat RDP guna membahas kasus asuransi yang merugikan warga Surabaya hingga ratusan miliar. Untuk itu, Komisi B mengundang perusahaan asuransi Wana Arta Life, Aliansi Masyarakat Korban Wana Arta Life, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Usai gelaran RDP, Raja Warta meminta tanggapan Lutfiah Ketua Komisi B, dan Mahfuz Sekretaris Komisi. Sebelum menyimak pendapat Lutfiah dan Mahfuz, kita simak lebih dulu pernyataan Hendro Yuwono Salim, Ketua Aliansi Masyarakat Korban Wana Arta Life. Ya, kami terus terang ingin menyampaikan permohonan kami dan aspirasi kami, di mana dari kami ada total 300 orang masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, yang menderita dari korban kerugian asuransi Wana Arta Life dengan total premi sebesar hampir 320 miliar. Tadi Mas Hendro akan menjelaskan di hearing tentang ada beberapa sampai triliunan ya. Betul, ya. Secara nasional itu diduga adanya penggelapan, Pak, penggelapan dan juga pemalsuan data, sehingga kewajiban perusahaan yang semula hanya di bawah kurang dari 5 triliun menjadi 15,4 triliun, dan diduga juga ada keterlibatan daripada internal manajemen. Nah, ini yang membuat kami kecewa, Pak, karena terus terang kami menaruh kepercayaan pada Wana Arta yang notabene sudah 46 tahun, Pak, kami ikut. Iya. Itu tadi kan ada OJK juga yang ada. Ya. Gimana Mas, menurut Mas Hendro, keterlibatan OJK dalam hal ini? Ya, menurut pendapat saya, OJK seharusnya memiliki fungsi pengawasan, Pak. Fungsi pengawasan supervisi, di mana OJK berada di depan perusahaan. Namun sayang sekali dalam hal ini saya melihat OJK juga dalam tanda kutip lalai dalam pengawasan, sehingga hal ini bisa terjadi, Pak. Sehingga ada laporan keuangan yang dimanipulasi, dan itu kelolosan dari pihak OJK, dan itu membuat kami kecewa. Tapi kami berharap OJK bisa membenahi kembali kinerja mereka, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Mas, tadi lewat Komisi B, itu apa sebenarnya yang diharapkan oleh Mas Hendro? Ya, tadi kami sampaikan dalam ada 4 poin, Pak, dari Komisi B. Yang pertama adalah kami minta negara hadir dan meminta berpihak melalui, yang pertama adalah kami minta aset perusahaan tepatnya, yang 2,4 triliun dikembalikan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Dan juga ada aset yang tidak turut terampas sebesar 330 miliar untuk segera dikembalikan kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, kita juga minta bahwa pemerintah melalui PPATK dan Barreskrim mengusut tuntas dugaan pemalsuan serta penggelapan dana yang di Wana Arta, dan tidak hanya mengusut tuntas, Pak, tapi juga dana tersebut diharapkan bisa dikembalikan kepada pemegang polis. Kemudian yang ketiga, kami minta juga bahwa melalui pemerintah juga bisa bersikap melaksanakan apa yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang P2SK, di mana dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa pemegang polis bisa mendapatkan bailout daripada negara, dan juga OJK memiliki fungsi penyidikan. Dan kami harap di dalam fungsi penyidikan ini OJK bisa bersikap tegas untuk melacak seluruh aset daripada perusahaan. Merespon tuntutan Ketua Aliansi Masyarakat Korban Wana Arta Life, Lutfiah Ketua Komisi B berharap pihak yang bertanggung jawab segera menuntaskan kasus yang merugikan warga Surabaya hingga ratusan miliar rupiah. Tadi kan hearing dengan beberapa pihak karena ada laporan dari masyarakat korban asuransi ya. Terus bagaimana merespon hal tersebut, Bu Ketua? Kalau Komisi B, ya harapannya kami juga sama. Jadi dana itu segera diberikan kepada mereka secepatnya. Gak usah nunggu-nunggu lama. Mereka kasihan karena mereka itu berharap-harap, sangat berharap. Terus sebagai wakil rakyat, kira-kira posisi Komisi B dalam hal ini bagaimana nantinya? Kami mengawal dan mendorong untuk segera terselesaikan. Melengkapi pernyataan Lutfiah Ketua Komisi B, Mahfuz mendesak OJK untuk memaksimalkan fungsinya untuk menjamin dana pemegang polis Wana Arta Life. Karena menurut Mahfuz, hanya OJK yang bisa menyelesaikan kasus asuransi yang mendera warganya. Jadi tadi sudah kita ketahui bersama. Saya ini hanya menambahi hasil hearing tadi yang sudah dipimpin oleh
Ketua Komisi B Bahja Lutfiah, saya hanya menambah saja bahwa memang ini adalah permasalahan warga Kota Surabaya yang ketepatan memiliki polis di asuransi apa namanya itu, asuransi Warna Arta Life, asuransi Warna Arta Life. Ini kerugiannya warga ini sekitar 500 M. 500 M ini nggak tanggung-tanggung. Cuma sayangnya kan ini sudah sampai di MA, terus saya melihat juga pihak pihak perusahaan ini juga sudah bertanggung jawab. Saya melihat ada komitmen untuk mengembalikan, cuma memang ini adalah kan ada direksi baru. Saya cuma berharap terhadap OJK ya, karena OJK ini adalah sebuah lembaga yang bisa menjamin keamanan warga Kota Surabaya, khususnya yang memegang polis. Kalau OJK sendiri tidak bisa menjamin, terus mau kemana warga? Itu yang pertama. Yang kedua, OJK menyampaikan ini nanti yang paling krusial memegang kendali adalah tim likuidasi. Nah, tim likuidasi ini sendiri kita tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Nah, ini makanya saya tetap meminta secara tegas terhadap OJK supaya benar-benar mengawal ini, karena memang sejak awal pemegang polis asuransi ini ternyata kan tidak aman gitu. Terjadilah ledakan seperti ini. Yang ketiga, memang negara harus hadir di sini. Kalau negara ini berpihak pada rakyatnya, maka seharusnya uang yang disita oleh negara itu harus dikembalikan ke rakyatnya, kecuali negara sudah tidak mau tahu urusan rakyatnya. Itu menurut saya.